Dalam mitologi Yunani kuno, asal mula penderitaan manusia tak dimulai dari perang besar atau kutukan langsung dari para dewa, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, sebuah kotak, dan rasa penasaran seorang wanita bernama Pandora. Pandora bukan wanita biasa. Ia adalah ciptaan langsung para dewa Olympus, lahir bukan dari rahim manusia, melainkan dari campuran anugerah ilahi yang dibentuk dengan satu tujuan khusus, menjadi alat balas dendam dewa tertinggi, Zeus. Semua bermula dari perbuatan seorang titan pemberontak, Prometheus, sang pencuri api suci Olympus. Api ini bukan hanya nyala terang, melainkan simbol pengetahuan, teknologi, harapan, dan potensi peradaban. Saat ia memberikan api itu pada manusia, ia sebenarnya memberikan bagian dari kekuatan dewa kepada makhluk fana. Zeus murka. Ia tidak hanya menghukum Prometheus dengan rantai abadi di Gunung Kaukasus, tetapi ia juga merancang rencana untuk menghancurkan umat manusia secara halus dan perlahan. Dan rencana itu memiliki satu nama, Pandora. Zeus memerintahkan para dewa untuk menciptakan sosok wanita yang begitu memesona, hingga tak satupun pria mampu menolaknya. Para dewa pun mulai memberi bagian terbaik mereka. Aphrodite menganugerahkan kecantikan yang tak tertandingi. Athena memberikan kepandaian dan kemampuan seni. Hermes menanamkan kelicikan serta rasa penasaran yang besar. Zeus sendiri menambahkan pesona dan daya tarik tak kasat mata. Maka lahirlah Pandora, yang namanya berarti dia yang dianugerahi segalanya. Tapi tak semua anugerah itu baik, beberapa diantaranya adalah kutukan terselubung. Sebagai bagian dari rencana, Pandora diberikan kepada Epimetheus, saudara Prometheus. Meskipun Prometheus telah memperingatkan saudaranya untuk tidak menerima hadiah dari Zeus, Epimetheus tak mampu menolak pesona Pandora. Bersama Pandora, Zeus mengirimkan sebuah kotak misterius. Sebenarnya sebuah kendi dalam versi asli berbahasa Yunani, Tithos yang disertai satu peringatan keras, jangan pernah membukanya. Pandora adalah sosok polos namun penuh rasa ingin tahu, sifat yang sengaja diberikan oleh Hermes. Hari demi hari, keberadaan kotak itu semakin menggoda pikirannya. Mengapa ia diberikan sesuatu yang tidak boleh disentuh? Apa yang disembunyikan para dewa darinya? Akhirnya, ketika Epimetheus tidak berada di rumah, Pandora mendekati kotak itu, membuka tutupnya perlahan. Dan dunia tak pernah sama lagi. Begitu kotak itu terbuka, keluar dari dalamnya makhluk-makhluk gelap dan tak terbayangkan, penyakit yang melumpuhkan tubuh, kelaparan yang menghantui perut, rasa takut yang membekukan jiwa, kebohongan, kecemburuan, perang, dan keputusasaan. Dan kematian, sebagai puncak dari semuanya. Pandora terkejut dan berusaha menutup kembali kotaknya, tapi semua sudah terlambat. Dalam sekejap, dunia yang dulunya damai berubah menjadi tempat penuh penderitaan dan kesengsaraan. Ia menangis dalam penyesalan, menyadari bahwa rasa penasarannya telah membawa kehancuran. Namun, satu hal belum sempat melarikan diri dari dalam kotak yaitu Elpis, roh harapan. Ia kecil, lemah, namun bersinar lembut. Bagi banyak filsuf Yunani, Elpis adalah alasan manusia masih mampu bertahan. Ia adalah pengingat bahwa meski dunia penuh penderitaan, masih ada secercah harapan yang menyala di hati. Namun, beberapa penafsiran lain menyebut bahwa Zeus sengaja meninggalkan Elpis dalam kotak sebagai bentuk siksaan terakhir, agar manusia tetap berharap tanpa pernah benar-benar bebas dari penderitaan. Sebuah penghiburan yang sekaligus bisa menjadi ilusi. Pandora sering digambarkan sebagai awal mula dari semua kesengsaraan manusia. Namun jika kita lihat lebih dalam, bukankah ia hanya alat dari rencana yang lebih besar? Ia tidak menciptakan kotak itu, tidak tahu isinya, dan rasa penasarannya adalah sifat yang ditanamkan oleh para dewa sendiri. Ia bukan jahat. Ia hanya diciptakan untuk penasaran, dan saat ia melakukannya, ia dihukum karenanya. Ironisnya, di tengah semua penderitaan yang ia lepaskan, ia juga yang menyelamatkan harapan bagi manusia. Jadi, siapa yang sebenarnya bersalah dalam kisah ini? Prometheus, yang memberikan kekuatan pada manusia? Zeus, yang merancang balas dendam tanpa ampun? Atau Pandora, yang hanya mengikuti sifat yang diberikan padanya? Kalau kamu suka kisah-kisah mitologi seperti ini dan ingin tahu lebih banyak cerita menegangkan dari dunia dewa dan manusia, jangan ragu buat tulis request di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video mitologi selanjutnya.